pelajaran yang ketiga. Nah, pada hari ini kita belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. A. Faktor pendorong interaksi antar negara-negara ASEAN. Di sini faktor pendorongnya ada dua. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan. Di setiap negara ASEAN melahirkan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kenapa Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura? Karena di Singapura itu tidak ada lahan pertanian, yang ada hanya lahan pertambangan. Secara otomatis, maka negara Singapura memerlukan pangan dari Indonesia, maka terbentuklah interaksi kerjasama antar dua negara. Dua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. B. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain. Yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara-negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Apa sih itu ideologi? Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau kita berbeda tata cara pemikiran, gagasan, ataupun perbedaan agama, itu juga termasuk dalam faktor penghambat. Jadi kita sulit untuk menyesuaikan kerjasama yang sama-sama mempunyai ide yang sama ataupun agama serta gagasan. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi dalam negara maupun antar negara mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan Indonesia mempunyai konflik dalam negara. Konfliknya apa? Misalkan di Indonesia, di pusat ibu kota negara itu terjadi kekacauan atau demo besar-besaran. Otomatis negara lain akan menghentikan kerjasama dengan Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka akan berpikir jika melanjutkan kerjasama, otomatis akan merugikan kedua belah pihak. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negeri. Dampak kebijakan ini mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang dapat menghambat kerjasama yang kurang harmonis. 2. Bentuk-bentuk kerjasama. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut.
Nah, di sini ada 9 bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara-negara ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam pendidikan seperti berikut ini. 3. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa terhadap negara-negara anggota ASEAN. Kondisi tersebut menuntut semua di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga dapat berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang mempengaruhi sekat-sekat kepentingan. Misalkan, pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia menggunakan perahu. Pengungsian ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Misalkan, Festival Budaya ASEAN, perkemahan budaya serumpun, dan industri musik. Nah, contohnya Indonesia menampilkan Reog Ponorogo pada Festival Budaya ASEAN pada tahun 2013. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat mempengaruhi terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang terjadi dan menjadi sorotan antara lain. Poin pertama yaitu sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, serta kasus Kepulauan Spratly. Nah, pada kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah dari zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landasan Kontinen PBB.
Sampai saat ini PBB belum memprotes tersebut. Nah, atau contoh lain adalah Pulau Sipadan dan Ligitan, yang seharusnya kedua pulau tersebut adalah milik dari Indonesia. Tetapi negara Malaysia mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau mereka yang ada di wilayah Malaysia. Yang kedua, pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajibannya selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Pekerja migran di sini itu contohnya yang lebih kita kenal, contohnya TKI. Nah, TKI ini adalah tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Nah, para TKI ini juga harus mendapat perlindungan dari negara tempat mereka bekerja dan kita sebagai negara Indonesia yang mengirimkan mereka untuk bekerja di luar negeri. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Kepentingan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang berikut adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN. Dalam rangka terbentuknya masyarakat ASEAN pada tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Nah, cukup sekian ya penjelasan Ustazah. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang kalian tidak pahami, silakan bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.